Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Villa Lingkaran, Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Malam pertama. Mereka sudah mulai menyapa. Besok, satu dari kita akan dipanggil. Hujan semakin deras di luar. Rintikannya menimpa genteng villa tua itu seperti ribuan jarum. Angin merayap masuk melalui celah-celah jendela, membuat tirai berayun pelan. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Semua orang berusaha tidur, tapi villa itu seolah menolak memberi mereka ketenangan. Di kamar atas, Maya menutup telinganya dengan bantal. Bisikan lirih yang menyebut namanya tidak berhenti sejak setengah jam lalu. Suara itu tidak keras, tapi dekat sekali. Tepat di balik jendela. Maya memberanikan diri untuk menyingkap tirai. Di balik kaca berembun, samar-samar ia melihat wajah pucat dengan rambut panjang menempel di jendela. Matanya gelap, mulutnya terbuka lebar seperti menganga tanpa suara. Maya terpekik, cepat-cepat menutup tirai kembali. Ia mengguncang Siska yang tertidur setengah lelap di sampingnya. "Bangun, sumpah gue lihat sesuatu." Siska mengerjap-ngerjap. "Apa sih?" "Di jendela. Ada orang. Ada yang ngeliatin kita." Siska setengah sadar langsung meraih kamera kecilnya. Ia menyalakan mode night vision lalu menyorot jendela. Saat layar kamera menangkap bayangan samar itu, sosok yang sama muncul jelas, wanita pucat dengan mulut sobek lebar. Kamera Siska tiba-tiba mati seketika. Layarnya gelap. Maya dan Siska menjerit bersamaan. Di kamar sebelah, Raka terbangun karena teriakan itu. Ia bergegas keluar, Bagas di belakangnya. Mereka mendapati lorong lantai 2 kini diselimuti kabut tipis, padahal semua jendela tertutup. Suara jeritan Maya dan Siska semakin jelas dari salah satu kamar. Raka berlari, tapi begitu ia hampir mencapai pintu kamar mereka, ia melihat sesuatu bergerak di ujung lorong. Seorang perempuan bergaun putih lusuh berdiri membelakangi, rambut panjangnya menutupi wajah. Ia perlahan menoleh, menatap Raka dengan mata hitam pekat. Tubuh Raka langsung kaku, tapi Bagas yang tak melihat jelas hanya berteriak, "Maya!" "Siska! Tenang, gue datang," lalu mendorong pintu kamar. Begitu pintu terbuka, Maya langsung menubruk Bagas sambil menangis. "Ada yang di jendela." "Sumpah ada." Siska gemetar memegang kameranya. "Gue rekam, gas. Gue lihat jelas." Terus kameranya mati sendiri. Raka masuk sambil menoleh ke lorong, tapi sosok wanita itu sudah hilang. Hanya kabut yang tersisa. Ia menghela napas berat, mencoba menenangkan. "Udah, sekarang kumpul aja. Jangan pisah-pisah." Sementara itu, di lantai bawah, Danu tidak bisa tidur sama sekali. Suara ketukan dari dalam lemari semakin keras. "Nadia, lo denger kan?" bisiknya. Nadia duduk di ranjang, masih memeluk bukunya. Ia mengangguk pelan. "Iya. Terus kenapa lo diam aja? Kita harus keluar dari kamar ini." Nadia menatap lemari itu lama sekali, lalu berkata dengan suara tenang, dia bukan mau ganggu. Dia cuma pengen keluar. "Keluar? Apaan maksud lo?" Danu mulai panik. Tiba-tiba lemari itu bergetar keras, pintunya berderit seakan ada sesuatu dari dalam yang mendorong keluar. Danu menjerit, berlari ke pintu kamar sambil menarik Nadia. "Cepat keluar." Begitu pintu kamar terbuka, suara langkah berat terdengar dari arah tangga. Raka, Bagas, Maya, dan Siska sudah turun tergesa. Wajah mereka pucat panik. Mereka semua akhirnya berkumpul di ruang tamu, saling bertukar cerita tentang apa yang baru saja terjadi. "Gue bilang apa? Villa ini aneh," seru Maya histeris. "Tenang dulu, Mei. Jangan teriak-teriak," kata Raka, meski suaranya sendiri bergetar. "Tenang apaan? Lo nggak lihat tadi? Ada muka di jendela, Rak. Dia liatin gue." Maya menunjuk ke arah luar, matanya merah menahan tangis. Bagas mencoba menenangkan semua orang. Oke, mungkin kita semua kecapean. Pikiran kita ngehalu gara-gara suasana. Gue yakin kalau kita tidur rame-rame di ruang tamu, semua bakal aman." Belum sempat mereka setuju,
Suara dari dapur terdengar jelas. Bunyi papan penutup sumur yang ditendang siang tadi kini bergeser sendiri. Seperti ada yang mendorong dari dalam. Semua terdiam, saling berpandangan dengan wajah ngeri. Siska berbisik, "Tuhan, jangan bilang ada yang keluar dari sumur itu." Danu langsung berteriak, "Udah cukup. Gue mau cabut dari sini sekarang juga." Ia berlari menuju pintu depan. Namun begitu gagang pintu ditarik, pintu itu sama sekali tidak bergerak. Seolah terkunci rapat dari luar. "Rak! Tolongin gue buka pintu ini." Danu panik, menarik-narik dengan sekuat tenaga. Raka ikut membantu, tapi sia-sia. Pintu itu tidak bergeming, bahkan engselnya seperti melebur dengan kusen. Suasana semakin kacau. Maya menangis, Siska gemetar, Bagas mulai kehilangan kesombongannya, dan Danu hampir histeris. Di tengah kepanikan itu, Nadia berdiri tenang di dekat jendela. Ia membuka bukunya lagi, menulis cepat sambil bergumam. Malam pertama, mereka sudah menunjukkan diri. Besok, salah satu akan hilang. Suara dari dapur kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti sesuatu sedang menggesek-gesek kayu dari dalam. Maya langsung menutup telinganya, "Gue nggak mau lihat. Gue nggak mau lihat." Siska menarik tangannya, gemetar, "Mei, kalau kita diam aja, makin bahaya." Raka mencoba menenangkan. "Semua diam dulu. Jangan panik, oke? Kita bareng-bareng ke dapur, lihat apa yang sebenarnya terjadi." "Lo gila, Rak?" Danu membentak. "Udah jelas ada yang gak benar, dan lo malah ngajak lihat?" Gue mending kabur lewat jendela. Tapi sebelum Danu sempat bergerak, lampu seluruh villa mendadak padam. Hanya cahaya petir dari luar yang sesekali menerangi wajah mereka. Suara dari dapur berubah jadi hentakan keras, seperti seseorang menendang penutup sumur dengan marah. Semua menjerit, kecuali Nadia yang tetap menulis cepat di bukunya. Bibirnya berbisik, hampir tidak terdengar. Dia marah, mereka bangunkan dia. Petir menyambar, kilatan cahayanya memperlihatkan sesuatu yang muncul di ambang pintu dapur. Sesosok wanita bergaun putih basah kuyup, rambut panjang menutupi wajah. Dari tubuhnya menetes air, merembes ke lantai kayu. Maya langsung menjerit histeris. Siska jatuh terduduk, kameranya terlepas. Bagas spontan maju ingin melindungi, tapi tubuhnya terpaku, kakinya seakan tak bisa digerakkan. Wanita itu bergerak perlahan ke arah mereka. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air hitam di lantai. Suara geram lirih keluar dari tenggorokannya. Raka berusaha mengendalikan diri. Ia menggenggam tangan Nadia. "Lo tahu sesuatu, kan? Katanya lo bisa ngerasain hal-hal kayak gini. Apa yang harus kita lakuin?" Nadia menatapnya sebentar, matanya dingin. "Jangan lihat matanya. Kalau ada yang ketemu pandangan, dia bakal ikut ke bawah." Terlambat. Danu, yang panik, menatap langsung sosok itu. Mata hitam pekat wanita itu menoleh lurus kepadanya. Seketika tubuh Danu kaku, mulutnya bergetar, lalu dari bibirnya keluar suara asing, serak dan berat, bukan miliknya. "Kenapa kalian masuk rumah ini?" Semua terdiam, ngeri bukan main. Maya menutup wajahnya, Siska menangis, Raka hanya bisa menahan tubuh Danu yang kini meronta. Bagas berteriak, "Lepasin dia. Jangan sentuh teman gue." Sosok wanita itu makin mendekat, wajahnya mulai terlihat samar lewat kilatan petir. Mulutnya sobek lebar sampai ke telinga, mengeluarkan air hitam pekat yang menetes ke lantai. Tiba-tiba Nadia menutup bukunya dengan keras. "Cukup," teriaknya. Ia berdiri, menatap langsung ke arah sosok itu. Anehnya, wanita itu berhenti melangkah, seperti menahan diri. Danu terjatuh ke lantai, terengah-engah, lalu pingsan. Danu, yang semalam kerasukan, kini terlihat lemah. Ia berbisik lirih, "Gue gak mau tidur lagi. Kalau gue tidur, kayak ada yang manggil." Tubuhnya masih gemetar. Raka akhirnya memutuskan. "Oke, kita tetap coba keluar. Kita nggak bisa nunggu di sini sampai sesuatu lebih buruk terjadi. Bawa barang seperlunya. Cepat." Mereka bergegas. Siska mengambil kamera yang semalam jatuh, meski lensanya retak. Maya membawa tas kecil. Bagas menenteng jaket tebal.
Nadia, seperti biasa, hanya membawa bukunya. Begitu pintu villa dibuka, udara dingin menusuk. Jalan setapak yang semalam mereka lalui terlihat sama, sepi, basah karena hujan. Mereka berjalan cepat menuruni jalan itu. 10 menit berjalan, hutan pinus masih sama. 20 menit, masih sama. 30 menit kemudian, Maya berhenti mendadak. Rak, lo lihat itu? Semua menoleh. Di depan mereka berdiri villa yang sama, dengan cat kusam dan jendela pecah. Pintu utamanya terbuka lebar, seperti menunggu mereka masuk kembali. Gak mungkin, teriak Bagas. Ia langsung berlari kencang ke arah lain, masuk ke jalur berbeda. Yang lain terpaksa ikut mengejar. Nafas mereka terengah, kaki berlari di jalanan tanah yang becek. Tapi entah bagaimana, setelah hampir 1 jam berlari, mereka kembali lagi di depan villa itu. Siska jatuh terduduk, histeris. Kita kejebak. Kita kejebak di sini. Gue nggak mau mati di sini. Raka berusaha menahan amarahnya sendiri. Ia menghampiri Nadia, mengguncang bahunya. Lo pasti tahu jalan keluar. Jangan diam aja, Nat. Nadia menatapnya dengan sorot mata dingin. Ada satu cara. Tapi itu berarti salah satu dari kita harus tinggal di sini, selamanya. Semua terdiam. Kata-kata Nadia menggantung di udara, lebih dingin daripada kabut. Bagas langsung menggeleng keras. Enggak, jangan ngomong gila, Nat. Kita semua keluar sama-sama. Titik. Nadia tidak menjawab. Ia hanya kembali membuka bukunya, mencoret sesuatu di halaman yang penuh tulisan kecil. Saat itu, suara tawa lirih terdengar dari arah hutan. Tawa anak kecil. Disusul oleh tawa lainnya, makin lama makin banyak, seperti ada puluhan anak kecil berlarian di sekitar mereka meski tak terlihat wujudnya. Maya menutup telinganya sambil berteriak. Danu memeluk kepalanya, wajahnya pucat pasi. Siska menjerit ketakutan. Dan tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul segerombolan anak kecil berwajah pucat, pakaian mereka compang-camping basah, mata hitam pekat. Mereka berlari mendekat sambil tertawa, suara langkah kecil mereka berdebam-debam di tanah basah. Lari, teriak Raka. Mereka semua berlari sekuat tenaga, tapi anak-anak itu terus mengikuti, menjerit, tertawa, bahkan ada yang muncul tiba-tiba di depan, membuat mereka hampir tersungkur. Ketika akhirnya mereka berhasil kembali masuk ke villa untuk berlindung, pintu menutup sendiri dengan keras di belakang mereka. Sunyi kembali. Nadia berdiri di tengah ruangan, memeluk bukunya erat-erat. Ia berkata lirih, nyaris seperti gumaman, hari ini, waktunya satu orang pergi. Kalau tidak, kita semua akan diambil malam ini. Semua menoleh padanya dengan wajah ngeri. Suasana di ruang tamu kembali sunyi, hanya suara nafas mereka yang memburu. Raka menatap Nadia dengan sorot mata penuh emosi. Maksud lo apa, Nat? Lo dari tadi ngomongnya kayak lo udah tahu semua. Jelasin ke kita, biar jelas. Nadia tidak langsung menjawab. Ia menutup bukunya perlahan, lalu menatap mereka satu persatu. Villa ini bukan sekadar rumah kosong. Dari tadi kita lihat jejak anak kecil, suara tawa, bahkan wujud mereka. Itu bukan hantu biasa, mereka korban. Korban? Maya bertanya terbata. Nadia mengangguk pelan. Puluhan tahun lalu, di villa ini ada seorang perempuan, dia gila. Mengumpulkan anak-anak, katanya untuk dirawat. Tapi kenyataannya, dia bunuh mereka semua. Mayatnya dikubur di halaman belakang. Anak-anak itu nggak pernah pergi, jiwa mereka terikat di sini. Dan supaya kita bisa keluar dari lingkaran ini, harus ada jiwa baru yang menggantikan, biar pintu buat kita terbuka. Siska langsung menjerit, menutup telinga. Nggak. Gue nggak mau denger lagi. Jangan ngomong kayak gitu. Bagas mengepalkan tangan. Gila lo, Nat. Jadi lo nyuruh salah satu dari kita mati biar yang lain bisa selamat? Nggak ada cara lain? Nadia menunduk. Itu satu-satunya cara. Raka berjalan mondar-mandir, rambutnya berantakan, wajahnya penuh keringat. Sial, sial. Jadi kita harus ngorbanin salah satu? Lo bercanda kan, Nat? Gue nggak bercanda, jawab Nadia tegas. Danu,
yang sejak tadi hanya duduk lemah, tiba-tiba bicara lirih, kalau memang harus ada yang tinggal, biar gue aja. Apa? Maya langsung menoleh tajam, matanya berkaca. Lo ngomong apa, Dan? Jangan bodoh. Danu mengangkat wajahnya, senyum lemah tersungging. Sejak kemarin gue udah ngerasa aneh, kayak ada yang nunggu gue. Gue juga semalam udah masuk ke badan gue, kan? Gue yakin mereka mau gue. Jangan, Dan. Raka menahan bahunya. Jangan ngomong gitu. Kita pasti bisa cari cara lain. Pasti bisa. Tiba-tiba, terdengar bunyi gedebuk keras dari lantai atas. Semua serentak menoleh ke arah tangga. Langkah-langkah kecil terdengar, berlari pelan, mendekat ke arah mereka. Siska langsung memeluk Maya, tubuhnya bergetar hebat. Satu persatu, anak-anak pucat yang tadi mengejar mereka di hutan kini berdiri di tangga. Wajah mereka kosong, bola mata hitam, mulut menyunggingkan senyum lebar yang tidak wajar. Mereka tidak bergerak turun, hanya berdiri menatap kelompok itu. Lalu terdengar suara perempuan dewasa, lirih tapi tajam, seakan berasal dari sumur di belakang villa. Pilih, atau aku yang pilihkan. Lampu gantung di ruang tamu mendadak berayun kencang, angin dingin menyapu ruangan meski semua jendela tertutup rapat. Buku di tangan Nadia terbuka sendiri, halaman-halamannya berputar cepat, lalu berhenti di satu halaman penuh coretan hitam. Nadia menatapnya, lalu berbisik, malam ini waktunya. Raka menatap semua temannya, wajahnya penuh ketegangan. Dengar gue baik-baik, kita nggak boleh milih siapapun. Kalau ada yang harus mati, itu bukan karena kita yang nentuin. Gue nggak akan ngebunuh temen gue sendiri. Kalau lo salah, kita semua mati, teriak Bagas. Belum sempat mereka melanjutkan perdebatan, suara tawa anak-anak di tangga berubah jadi jeritan nyaring, menusuk telinga. Lampu pecah berhamburan, membuat ruangan gelap gulita kecuali cahaya rembulan samar dari jendela. Dan dalam kegelapan itu, satu sosok tinggi berambut panjang muncul perlahan di ujung tangga. Wajahnya tertutup rambut kusut, tubuhnya basah kuyup meneteskan air. Tangannya panjang dengan kuku hitam runcing. Itu sosok perempuan dari sumur. Dia turun perlahan, langkahnya mengeluarkan bunyi basah, matanya yang tersembunyi di balik rambut seakan menatap langsung ke arah Danu. Waktumu sudah tiba. Suaranya lirih, memecah sunyi. Danu terisak, tubuhnya gemetar hebat. Raka, Bagas, Maya, Siska, bahkan Nadia terpaku di tempat. Perempuan itu makin mendekat. Danu terduduk gemetar, tubuhnya kaku, mata menatap sosok perempuan yang semakin mendekat. Tawa anak-anak di tangga berubah menjadi bisikan mengerikan, memanggil-manggil namanya. Danu, waktumu. Suara perempuan itu bergetar, menembus udara dingin villa, seolah setiap kata menembus tulang mereka. Raka melompat maju. Hei! Lepasin dia. Gue nggak akan biarin lo nyentuh temen gue. Ia mencoba menahan perempuan itu, tapi begitu tangannya menyentuh lengan sosok itu, tubuhnya langsung terasa berat, seakan disentuh besi panas yang menempel ke kulit. Bagas mencoba membantu, tapi anak-anak yang berdiri di tangga mulai menjerit, mengelilingi mereka seakan benteng tak terlihat. Setiap langkah mereka terhenti oleh rasa dingin menusuk tulang, udara seakan padat dan lengket. Maya menjerit histeris, menutup wajahnya, sementara Siska menatap dari pojok ruangan, kameranya masih merekam. Nadia tetap tenang, memegang buku nyarat, membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Perempuan itu kini hanya berjarak beberapa langkah dari Danu. Ia menunduk, rambutnya tersibak sedikit, dan matanya yang gelap penuh amarah menatap langsung ke Danu. Waktumu sudah tiba. Danu menjerit, mencoba lari, tapi kakinya tak mau bergerak. Tubuhnya terasa seperti diikat, dadanya sesak. Sosok itu meraih lengannya, dan seketika tangan Danu tertarik ke arah lantai, lalu serasa melayang, diseret ke arah sumur di dapur. Raka berlari, mencoba menarik Danu kembali. No! Lepasin dia. Gue nggak akan biarin. Namun sebelum tangannya menyentuh, sesuatu menyerang Raka dari belakang. Bayangan anak-anak itu turun dari tangga, menempel di tubuhnya, menahan, menekan hingga Raka hampir kehilangan kesadaran. Satu tarikan terakhir, Danu terseret ke pintu dapur. Perempuan itu membuka sumur dengan mudah, padahal papan penutup seharusnya berat. Tubuh Danu melayang di udara, suara teriakannya pecah di ruang tamu. Maya menjerit,
Siska menutup wajahnya, Bagas mencoba menyerang bayangan anak-anak, tapi mereka bergerak terlalu cepat, menembus tubuhnya seperti kabut. Dan tiba-tiba, Nadia maju. Ia membuka bukunya, mengucapkan sesuatu dalam bisikan cepat. Seketika angin memutar di ruang tamu, menimbulkan pusaran cahaya redup yang menusuk pandangan. Sosok perempuan berhenti di atas sumur, menatap Nadia dengan amarah. "Siapa kamu?" teriaknya dengan suara seperti retakan kayu tua. "Diam." Nadia membalas, suaranya tegas, penuh kekuatan aneh. "Dia bukan milikmu." Tubuh Danu terseret perlahan, tapi pusaran cahaya yang muncul dari buku Nadia menahan tarikan itu. Sosok perempuan menjerit, tangannya terangkat menangkis cahaya. "Gila, gila." Bagas teriak sambil berlari mencoba menolong Danu lagi. Dalam sekejap, pusaran cahaya itu menyelimuti sumur. Anak-anak di tangga menjerit, lalu menghilang satu persatu. Sosok perempuan berteriak memekakan telinga, kemudian tubuhnya tersedot ke dalam pusaran cahaya itu. Sumur menutup sendiri dengan kerak keras. Sunyi kembali. Hanya hujan deras yang terdengar. Danu jatuh ke lantai, gemetar hebat tapi selamat. Raka memeluknya, hampir menangis. Maya menunduk, napasnya tersengal. Bagas duduk di pojok, wajah pucat pasi. Siska menatap layar kameranya, merekam kejadian itu semua. Nadia menutup bukunya pelan, menatap mereka semua dengan tatapan dingin tapi tenang. Dia sementara terkunci. Tapi malam ini baru permulaan. Villa ini punya banyak rahasia lagi. Kita selamat untuk sekarang. Mereka semua duduk di ruang tamu, tubuh gemetar, tak ada yang bisa berkata-kata. Villa tua itu kembali sunyi, tapi aura dinginnya tetap menusuk tulang. Tidak ada yang berani tidur, mereka tahu malam kedua akan lebih buruk, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Malam kedua turun dengan cepat. Hujan reda, tapi kabut tetap tebal, mengikat seluruh villa dalam kesunyian yang menyesakan. Mereka masih terjaga di ruang tamu, tubuh gemetar, mata merah, suara napas tercekat di antara mereka. "Gue nggak mau tidur lagi," gumam Danu lirih, masih gemetar. "Kalau gue tidur, dia bakal manggil lagi." "Gue juga," kata Maya. "Gue nggak mau lihat apapun." Bagas menunduk, menekuk lutut, wajahnya pucat. Siska masih memegang kameranya, layar merekam setiap gerakan, seolah itu satu-satunya penghibur yang bisa dia percayai. Raka menatap Nadia, yang duduk tenang dengan bukunya di pangkuan. "Jadi, lo tahu rahasianya?" tanya Raka. "Kita harus gimana biar keluar dari sini?" Nadia menutup buku pelan, menatap mereka semua. Villa ini, dulu milik seorang perempuan gila. Dia menyekap anak-anak dan membunuh mereka satu persatu. Jiwa mereka menempel di tanah, di pohon, bahkan di sumur. Semuanya terikat di villa. Villa ini butuh korban baru supaya lingkaran berhenti. Itu sebabnya tadi malam Danu hampir dibawa. Dan malam ini, mereka bakal mencoba lagi. Seketika terdengar suara ketukan pelan dari lantai atas. Maya menjerit. "Gue nggak mau lihat lagi." Bagas menoleh, wajahnya tegang. Itu suara dari tangga. Danu menutup wajahnya, tubuh gemetar hebat. Mereka udah datang. Langkah demi langkah terdengar di atas tangga. Kali ini, suara lebih banyak, seperti puluhan anak kecil berlarian, tertawa dan menangis bersamaan. Tidak lama kemudian, bayangan-bayangan kecil muncul di ujung tangga. Bola mata hitam, wajah pucat, tersenyum aneh. Satu dari mereka, seorang anak perempuan dengan rambut panjang menempel di wajah, melangkah turun perlahan. Tubuhnya menempel di lantai, tapi tidak membuat suara. Raka mencoba maju. "Hei! Pergi dari sini." Anak itu menatapnya, mulut tersenyum lebar, lalu suara perempuan dari sumur terdengar lagi. "Pilih, atau aku yang pilihkan." Lampu di ruang tamu berayun, bersamaan dengan dingin menusuk tulang. Cahaya redup muncul dari buku Nadia, tapi kali ini terasa tidak cukup kuat. Anak-anak itu mulai mengelilingi mereka, suara tawa mereka pecah di ruangan. Maya menjerit, Siska memeluk kamera. Bagas mencoba memukul bayangan anak-anak itu tapi tangannya menembus mereka seperti kabut. Danu berteriak, tubuhnya gemetar hebat, hampir pingsan. "Cukup!" Nadia berteriak, suara bergema di seluruh villa.
Pusaran cahaya muncul dari buku, membentuk lingkaran di lantai. Anak-anak itu terhenti, menatap Nadia, tapi mereka tidak mundur. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Villa Lingkaran, Part 3 End of Story di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.